السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini temanya masih berkaitan tentang ilaju dha'fil iman, kesembuhan atau pengobatan dari lemahnya iman. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu akan luntur di hati kalian. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa iman kalian ini diperbaharui oleh Allah. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa di antara aqidati ahli sunnati wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apabila seseorang melakukan ketaatan, maka pasti imannya akan bertambah. Dan apabila ia melakukan maksiat, maka pasti imannya itu akan berkurang. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Kemudian kata Syekh, wa an alaqatil mafhumi bimawdu'ina yaqulu ba'du salaf, dan tentang masalah ini, masalah lemahnya iman atau bertambahnya iman dan berkurangnya iman, para ulama salaf mengatakan, ini perlu kita perhatikan baik-baik ayuhal ikhwah, apa yang dikatakan oleh para salafus salih, dan perlu mendapatkan perhatian dan renungan bagi kita. Mereka mengatakan min fiqhil abd an yata'ahada imanah. Di antara kefakihan seorang hamba, pemahaman seorang hamba terhadap agamanya, yaitu an yata'ahada imanah. Dia senantiasa memantau, mengontrol imannya. Jadi jangan hanya kita mengontrol harta kita dia bertambah atau berkurang. Jangan hanya mengontrol income kita dia bertambah atau berkurang. Tapi ada yang lebih penting untuk kita kontrol, yaitu iman kita ini. Apakah dia berkurang atau bertambah? Kita senantiasa mengecek darah kita. Apakah darah kita normal, ataukah dia naik, ataukah dia turun? Padahal mengecek masalah iman itu lebih penting daripada mengecek masalah darah. Kita selalu mengecek masalah gula darah kita, asam urat, asam lambung, selalu dicek dan dikontrol. Padahal penyakit-penyakit ini adalah merupakan penghapus dosa-dosa kita. Namun masalah iman ini tidak pernah kita berusaha untuk mengeceknya atau mengontrolnya. Nah, bisa jadi ini merupakan bentuk-bentuk kelemahan iman kita.
apabila kita tidak mengecek, tidak mengontrol, tidak memantau iman kita ini, berarti kita ini adalah orang-orang yang tidak memperhatikan, tidak menghiraukan imannya. Dia mau berkurang, dia mau bertambah, dia tidak menghiraukannya. Ini merupakan tanda-tanda kelemahan iman seseorang. Kemudian wa ma yanqusu minhu, dan apa yang berkurang dari imannya, ini harus dia senantiasa mengontrolnya, ya. Wa min fiqhil 'abd an ya'lama ayazdadu imanuh, dan merupakan kefakihan seseorang, pemahamannya di dalam agamanya, dia mengetahui imannya itu berkurang atau bertambah. Wa inna min fiqhir rajul an ya'lama nazagati syaitani anna ta'tihi, dan merupakan kefakihan seseorang, pemahaman seseorang di dalam agamanya, dia mengetahui dari mana syaitan itu datang untuk membinasakannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, manusia pasti ada kelemahannya. Ada orang yang sanggup sholat malam, sanggup puasa, sanggup melakukan ibadah-ibadah yang lain, namun dia lemah dalam masalah bersedekah. Ada orang yang sangat mampu untuk bersedekah, mampu untuk sholat malam, mampu untuk puasa, namun mengontrol istrinya, anaknya adalah sangat lemah. Ada orang yang ketat terhadap anak istrinya, kemudian dia rajin puasa Senin Kemis, rajin bersedekah, namun sholat malam dia tidak mampu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, seorang muslim harus dia tahu dari mana syaitan itu datang menggodanya, dan dari mana syaitan itu berusaha untuk membinasakannya. Pasti kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan kita itu. Nah, orang yang beriman, orang yang punya perhatian terhadap imannya, apabila dia mengetahui dari mana syaitan itu datang menggodanya, maka dia obati hal itu. Dia tutup celah-celah di mana syaitan bisa memasuki dan menggodanya. Wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu anna naqsal iman idza adda ila tarki wajibin aw fi'li muharram fahadha futurun khatir. Dan yang perlu untuk diketahui, apabila kelemahan iman, berkurangnya iman mengakibatkan seseorang meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, maka ini adalah futur, kelesuan yang berbahaya. Ya, apabila tidak segera diobati, maka lambat laun ini akan membinasakannya. Bahkan bisa jadi dia akan meninggalkan semua perintah-perintah Allah, dan dia akan melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak segera diobati. Dan betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang seperti ini, yang dahulunya subhanallah di setiap kajian selalu berada di depan, setiap sholat berjamaah dia selalu berada di depan, namun ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu rezeki, justru tidak lagi kita melihatnya sholat berjamaah, tidak lagi kita melihatnya di kajian-kajian. Bahkan dia mulai lebih akrab dengan ahlul bid'ah daripada kawan-kawan sunnahnya. Tentunya ini adalah kelemahan-kelemahan iman. Jika dia tidak segera mengobatinya, maka dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila seseorang sudah mulai merasa dirinya meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, maka ini adalah kelesuan futur yang sangat-sangat berbahaya.
sahibuhu madhmum yajibu alaihi taubatu ila Allah wa syuru'u fi ilaj nafsih. Orang yang dihampiri, ditimpa oleh penyakit futur ini, sesungguhnya dia dalam keadaan yang sangat berbahaya dan pelakunya adalah tercela, dan dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengobati dirinya dari penyakit yang menimpanya ini. Ini lebih daripada penyakit yang paling berbahaya di dunia. Apakah namanya penyakit kanker atau penyakit apa saja, diabetes dan seterusnya, ya, penyakit lemahnya iman ini lebih berbahaya, karena orang yang ditimpa oleh penyakit lemahnya iman bisa jadi dia mati di atas su'ul khatimah, atau bisa jadi dia terseret dalam kekufuran. Sementara kalau dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit, maka penyakit-penyakitnya itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya, sehingga dia keluar, dia tinggalkan dunia ini dalam keadaan sudah tidak ada lagi dosa-dosanya, dan itu baik baginya. Ya. Tapi orang-orang yang ditimpa oleh penyakit futur, kelesuan, kelemahan iman, subhanallah, ya, dia tinggalkan dunia ini dalam keadaan membawa kejelekan-kejelekan, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian kata Syekh, dan hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, setiap hari pasti ada maksiat yang kita lakukan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum, yang selamat dari maksiat-maksiat ini. Imma maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat lidah, atau tangan, atau kaki, atau yang lain-lainnya. Pasti ada saja maksiat-maksiat yang kita lakukan. Apabila kita tidak segera menghentikan diri kita dan tidak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terbiasa nanti melakukan dosa itu. Jangan dientengkan hal ini ayo ikhwah. Apabila dia sudah terbiasa melakukan dosa itu, maka kejelekan dosa itu akan hilang dari hatinya. Apabila kejelekan dosa itu sudah hilang dari hatinya, maka dia akan melakukan dosa itu dengan lapang dada dan dalam keadaan senang-senang. Bahkan betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang berghibah sambil dia tertawa. Na'udzubillah, kok ada orang berghibah menentang Allah sambil tertawa? Ya, seharusnya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut. Namun terkadang ada orang-orang yang saking kerasnya hatinya, ya, dia menentang Allah Subhanahu wa taala sambil tertawa, wala hawla wala quwata illa billah. Jadi maksudnya ayolah ikhwah, hendaklah setiap hari, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita merasa bahwa di hari itu tidak ada dosa yang kita lakukan, namun pasti ada kekurangan-kekurangan dalam kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan. Seperti sholat yang kita lakukan ini, mungkin ada kekurangan-kekurangan kewajibannya, ya, kurang baik dalam masalah rukuknya, kurang baik dalam masalah sujud, kurang baik dalam masalah bacaan, atau selama dia sholat dia menghayal, dia memikirkan usahanya, dia memikirkan ini dan itu. Semua ini membutuhkan istighfar, ya. Jadi sekali lagi, hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan, karena semakin hari dia akan semakin parah, semakin parah, sehingga lama kelamaan nanti dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian, amma idza lam yuaddi al-futur ila tarki al-wajibin aw fi'li muharramin wa innama taraju'an fi 'amal al-mustahabbat. Adapun jika kelesuannya itu tidak menyebabkannya meninggalkan perkara-perkara yang wajib, dia hanya meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, ya, maka fa'ala sahibihi an yasusa nafsahu wa yusaddid wa yuqarib hatta ya'uda ila nashatihi wa quwwatihi. Maka orang yang seperti ini
yang ditimpa penyakit meninggalkan perkara-perkara yang sunnah ini, maka hendaklah dia senantiasa berjuang agar dia bisa kembali lagi melaksanakan perkara-perkara sunnah yang dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan-amalan itu pasti ada masa-masa di mana kita semangat melakukannya, kuat melakukannya. Dan masa yang kuat itu pasti akan muncul kelesuan-kelesuannya. Ini sudah pasti seperti itu. Ya, ada kalanya kita semangat beribadah, ada kalanya kita akan lesu di dalam beribadah. Ini sudah merupakan hal-hal yang biasa. Namun perhatikan di sini ayolah ikhwah baik-baik. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa di saat dia lesu, dia berada dalam sunnahku. Misalnya maksudnya apa ini? Maksudnya adalah dulunya biasanya dia melakukan salat malam itu 11 rakaat. Lesu dia dari 11 turun menjadi 9 misalnya. Atau dari 9 turun menjadi 7. Namun dia tetap ikhlas mengerjakannya. Tetap dia berada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflah, masih dia beruntung. Ya, dikatakan dia beruntung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berikutnya, wa man kanat ila ghairi dzalik, dan barang siapa di saat dia lesu, dia mencari obat yang lain, dia berpindah ke tempat yang lain untuk mencari untuk menutupi kekosongannya itu, untuk mengobati kelesuannya. Dia berpindah ke sana kemari, mendengarkan kajian ini, mendengarkan kajian itu, ya, sehingga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditinggalkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertindak seperti ini faqad halak, sesungguhnya dia telah binasa. Ya, nas'alullah as-salaman afiyah. Jadi ikhwani fid din a'azzakumullah, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang di saat dia lesu masih dia di dalam sunnah ini, tetap dia masih ikhlas, masih tetap di atas sunnah, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad aflah, dia masih terhitung beruntung, namun kita tetap harus mengobatinya. Ya, yang dahulunya dia salat 11, ketika dia menurun dia melaksanakannya 9, ini harus dia segera naik lagi. Harus dia berusaha untuk menaik lagi. Jangan dia biarkan dirinya berada di angka yang 9 itu. Kalau sudah 9 nanti akan turun menjadi 7. Kalau dibiarkan terus dia akan turun menjadi 5. Sampai lama kelamaan dia akan tinggalkan salat malam itu. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang dia salat witir kalau dia kelelahan atau kecapean atau ada urusan, dia salat 1 rakaat. Namun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 1 rakaat itu karena ada kesibukan. Ya, di hari-hari yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah dia lebih dari berapa rakaat? 11 rakaat. Ya, dengan bacaan-bacaan yang begitu panjang. Ya, jadi ayyuhal ikhwah, maksudnya adalah kelesuan-kelesuan ini jangan dibiarkan. Hendaklah kita segera mengobatinya. Karena kalau sudah kita biarkan, nanti dia akan menjadi semakin parah. Akhirnya kita akan meninggalkan solat malam itu. Nah, kemudian kata Syekh, obat kelemahan iman yang pertama apa itu? Yaitu tadabburul Qur'anil azim, mentadabburi Al-Quran. Ini yang hilang dari kita ya ikhwah. Ya, kita selalu mengatakan
kami ini adalah orang sunnah. Masa orang sunnah tidak bisa baca Quran? Masa orang sunnah tidak mentadabburi Al-Quran? Bagaimana orang sunnah dikatakan dia sunnah sementara dia jarang sekali baca Quran, sedikit sekali baca Quran. Quran dijadikan hiasan di rumahnya. Ya, Quran senantiasa dibersih, dilap, namun dibaca tidak pernah. Ada yang rajin baca Quran, namun satu kata pun dia tidak faham dari yang dia baca itu. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dahulu para salafus salih selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami ini orang-orang yang hanya bisa membaca Al-Quran namun tidak memahami isinya. Ya, dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu sekarang. Ada yang tidak jarang baca Quran, yang rajin baca Quran dia tidak tahu apa isinya, apa yang dimaksud, apa makna Al-Quran yang dia baca. Orang yang seperti ini bagaimana imannya akan bertambah? Sementara obat kelesuan kelemahan iman yang pertama adalah mentadabburi Al-Quran. Jika kita lihat bagaimana para salafus salih, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena mereka itu adalah waqaf inda qaulihi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan Al-Quran dan Sunnah, menjalankan Quran, dan tidak ada bacaan bagi mereka dahulu kecuali Al-Quran ini. Ya, sehingga mereka senantiasa membaca Al-Quran. Anak-anak kecil mereka didik, mereka ajar untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kata Syekh, Al-Quran alladhi anzalahu Allah, Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tibyanan likulli syai. Coba antum perhatikan di sini ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai." Keterangan bagi segala sesuatu. Antum perhatikan kata-kata tibyanan likulli syai ini, keterangan bagi segala sesuatu. Jadi apa saja yang kita butuhkan itu ada di dalam Al-Quran. Jika seseorang imannya merosot, imannya melemah, ya, nanti dia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa imanmu lemah? Kenapa kamu tidak mengobati imanmu yang lemah itu? Dia akan mengatakan saya tidak tahu caranya. Maka Allah akan mengatakan kepadanya, bagaimana kamu tidak tahu caranya sementara di dalam Al-Quran sudah dicantumkan caranya. Orang yang tidak mengenal akidah yang benar, maka Allah akan mengatakannya, kenapa kamu tidak tahu akidah yang benar? Ya Allah, saya tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu sementara di dalam Al-Quran sudah dicantumkan? Jadi ikhwani fitina azakumullah, kata-kata tibyanan likulli syai', keterangan bagi segala sesuatu, kata para ulama, ayat ini atau kalimat ini tidak memberikan alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak pernah dengar, atau yang lain-lainnya. Jadi dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita alasan apapun juga. Ya, dan sering kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, laqad a'dzarallahu ila mri'in akharahu ila 60 sanah. Allah tidak akan menerima alasan seseorang yang telah diberikan umur 60 tahun. Apapun alasannya, dia mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa, tidak ada guru ngaji, tidak ada yang mengajarkan saya. Apapun alasannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia habiskan umurnya untuk usaha, untuk ini, untuk itu, sehingga dia tidak mengenal agamanya, tidak tahu akidahnya, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hidupnya adalah hidup yang konyol. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Namun dia habiskan umurnya itu bukan untuk beribadah,
bukan untuk mempelajari agama Allah, namun justru dia habiskan umurnya untuk berusaha dan mengembangkan dunianya. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Ya, kemudian jadi Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Di dalamnya terdapat keterangan bagi segala sesuatu. Kemudian wa nuran. Al-Quran itu nur. Ya, nur di dunia dan nur juga di akhirat. Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, terutama sekali di siratul mustaqim. Di dunia dia menjadi nur karena Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Subhanallah, lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana hebatnya kehidupan seseorang, bagaimana bagusnya kehidupan seseorang yang dibimbing oleh Al-Quran. Ya, dia berkata berdasarkan Al-Quran, dia bertindak berdasarkan Al-Quran. Jadi hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia dibimbing oleh Allah, di akhirat juga dia akan dibimbing, terutama sekali di mana? Di siratal mustaqim. Allah memberinya cahaya. Ya, di kajian-kajian yang sebelumnya kita pernah menyampaikan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kalian akan ingat kepada keluarga kalian nanti di akhirat pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di beberapa tempat tidak ada orang yang akan ingat kepada keluarganya. Salah satu di antaranya adalah ketika dia berada di siratul mustaqim, dia tidak akan ingat kepada siapa-siapa. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, dan kita katakan juga sirat itu dia gelap, dia licin, dia gelap. Subhanallah, sudah licin, gelap lagi. Kemudian titian yang kita akan lewati itu sehalus, lebih halus daripada sehelai rambut. Bagaimana orang akan bisa berjalan? Allah menjelaskan, menggambarkan kepada kita bagaimana orang-orang berjalan di siratul mustaqim ini. Ketika orang-orang munafik itu akan lewat di siratul mustaqim, mereka mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami agar kami numpang di cahaya kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya cahaya, tidak ada nur. Ya. Kenapa tidak ada nur? Karena Al-Quran tidak diamalkan. Al-Quran menyuruhnya untuk beriman kepada Allah, namun iman mereka hanya di lisan saja. Mereka mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami agar kami bisa numpang di cahaya kalian. Mereka mengatakan demikian kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya, mereka mengatakan, "Tunggu kami ingin menumpang di cahaya kalian." Apa dijawab oleh orang-orang yang beriman? Qila irji'u wara'akum. Terus apa? Faltamisu nura. Ya, orang-orang yang beriman mengejek mereka. Bukan saatnya sekarang ini engkau mencari nur. Ya, kalau kamu ingin mendapatkan nur, ingin mendapatkan cahaya itu, irji'u wara'akum, kembali sana ke dunia. Mungkinkah dia kembali ke dunia? Tidak mungkin dia akan kembali ke dunia. Ya, namun diejek, diolok dia oleh orang-orang yang beriman. Dulu mereka mengejek orang-orang yang beriman, sekarang orang-orang yang beriman itu mengejek mereka. Ya, kalau orang-orang beriman ini, orang-orang yang beriman, yang miskin, yang fakir, yang bersedekah dengan apa adanya, diejek mereka. Yang banyak sedekahnya diejek juga oleh orang-orang munafik. Maka di hari kiamat orang-orang yang beriman akan mengejek orang-orang yang munafik. Nas'alullah salaman afiyah. Dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali ke dunia, di sana carilah cahaya, buatlah nur di dunia. Di sini bukan tempatnya kita mencari nur. Nur itu di dunia. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan nur ini sementara kita membacanya saja jarang? Bukan hanya membacanya jarang, tapi membacanya pun tidak lancar. Kalaupun dia lancar membacanya, hanya membaca untuk mencari keberkahan, bukan membaca untuk memahami. Bagaimana dia akan menjadi nur itu, ayo ikhwah? Ya, seorang muslim
Al-Quran menjadi bimbingannya. Bagaimana dia akan dibimbing oleh Al-Quran itu kalau dia membaca namun dia tidak memahaminya? La ilaha illallah. Ayyuhal ikhwah, kita di pondok saja anak-anak kita ini dibimbing dia. Ada pengurus-pengurus yang membimbingnya. Maka kita butuh bimbingan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita bimbingan itu, yaitu Al-Quran. Namun kita tidak mau membacanya. Ya, maka apakah nanti di akhirat jika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah salah? Apakah Allah zalim? Sama sekali Allah tidak mungkin dia salah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia zalim. Kita saja yang tidak mau membaca, mengamalkan, memahami, mempelajari bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, ya. Namun kita saja yang tidak mau membaca petunjuk-petunjuk yang diajarkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lihat saja ayyuhal ikhwah, sesuatu yang sangat-sangat sederhana, ya. Sesuatu yang sangat sederhana kita baca petunjuknya. Apa itu? Ketika kita misalnya membeli Indomie, ya, sebelum kita bikin, kita lihat dulu cara membikinnya, cara membuatnya, ya, direbus dulu, di ini, terus kita lihat aturan-aturannya itu. Itu Indomie. Masa ingin mau masuk surga, selamat dari akhirat, tidak mau baca Quran, tidak mau baca aturannya? Kan ini kelewatan, ini namanya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Waktunya sudah habis. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.